Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya, yaitu mengenai isolasi, pemeliharaan, dan pemulihan strain. Jadi, untuk, biasanya kalau misalnya kita mau menggunakan mikroba untuk suatu proses untuk meminta biar si mikrobanya itu bisa mengubah suatu reaktan tertentu atau bahan baku tertentu untuk menjadi suatu produk, kita, harus memikirkan juga apakah kita akan memanfaatkan koleksi kultur atau ingin mengisolasi sendiri. Kalau misalnya, untuk koleksi kultur misalnya, eee, minggu lalu sudah kita lihat ya dari ATCC gitu, itu ada berbagai macam Trichoderma viride aja, Trichoderma raceyi aja bisa ada yang mempunyai karakteristik apa-apa dan sebagainya. Atau misalnya mau mengisolasi sendiri. Jadi kalau misalnya mengisolasi sendiri, kalau misalnya beruntung, syukur-syukur bisa nemu, spesies Trichoderma raceyi yang bagus, yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi dan, tanpa perlu membeli ke si ATCC-nya misalnya. Nah, itu merupakan salah satu pertimbangan yang perlu digunakan pada saat, akan memulai suatu proses biologis, oke. Nah, selain itu, pada saat memilih mikroba juga perlu ditentukan apakah akan menggunakan kultur murni, pure culture, atau kultur campuran. Seringkali kita selalu menggunakan pure culture ya, jadi kultur murni, terutama untuk suatu keperluan industri. Karena seringkali ada beberapa mikroba yang akan bersifat, eee eee, patogenik terhadap, mikroba yang kita mau atau misalnya dapat mengganggu konversi produk yang kita inginkan. Contoh paling gampang, misalnya kalau misalnya reaksi dari, dari suatu gula untuk menjadi alkohol itu kan biasanya kita menggunakan paling gampang pakai Saccharomyces cerevisiae ya, itu yang udah paling umum. Namun dari alkohol itu sendiri nantinya itu akan bisa terkonversi menjadi asam asetat, jadi menjadi cuka. Itu kan berarti akan, menggunakan bakteri yang tipe lainnya, jadi biasa Acetobacter. Nah, jadi, kalau misalnya ada suatu campuran Acetobacter dan Saccharomyces cerevisiae, jadi ada campuran, itu dikhawatirkan nanti si proses yang berlangsungnya itu tidak akan berlangsung dengan baik, tidak akan efisien dan sebagainya. Jadi seringkali kita akan menggunakan kultur murni untuk suatu keperluan industri, tapi kecuali kalau misalnya memang untuk pengolahan limbah itu selalu menggunakan kultur campuran. Karena biasanya pengolahan limbah itu bukan hanya merupakan satu proses tersendiri. Itu dia ada beberapa proses yang terjadi secara berbarengan. Makanya selalu menggunakan kultur campuran. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata kita mau menggunakan, mengisolasi mikroba, jadi mau mengambil sampel dari tanah kemudian mau coba diisolasi, tahapan yang paling sederhana, yang paling gampang adalah dengan pengenceran bertahap. Jadi kalau misalnya dengan pengenceran bertahap, itu mula-mula dari sampelnya, misalnya sampel tanah, kemudian sampel tanahnya dicampur di dalam air dulu, setelah dicampur di dalam air, tinggal diambil satu sedikit sampelnya. Nah, kemudian setelah diambil dari sampelnya, biasanya kita tuangkan ke dalam agar. Jadi kalau misalnya agar itu teknik pengenceran yang paling gampang, yang teknik isolasi yang paling gampang. Jadi kita tuangkan ke agar, kemudian dengan menggunakan si Sudip Drigalski biasa ya untuk tahapan pertama, si cairan sampelnya itu kita sebarkan dengan menggunakan si ini ya, mungkin bisa saya gambarkan. Jadi biasanya kita punya agar di sini, kemudian kita teteskan terus kemudian dengan menggunakan si ujung pendeknya dari si Sudip Drigalski itu, biasanya kita akan sebarkan
segala arah, nantinya sesudah itu akan ditumbuhkan. Kita biarkan biar si mikrobanya itu tumbuh. Nah, pada saat si mikrobanya sudah tumbuh, biasanya akan terlihat berbagai koloni yang berbeda-beda. Oke, akan terlihat koloni yang berbeda-beda. Cara taunya itu koloni yang berbeda gimana? Gampang, cuma dilihat dari si bentuk koloninya aja. Jadi bentuk titik-titiknya seperti apa. Nanti kan di sini akan tumbuh titik-titik ya. Nah, kemudian dicek aja. Misalnya ini agak kuning, yang itu agak putih. Nah, itu berarti dia akan dari koloni yang berbeda. Nah, kemudian dengan menggunakan si jarum ose seperti ini. Jadi kalau jarum ose batang terus ujungnya ada buletannya. Nah, semoga kelihatan. Di buletannya ini fungsinya untuk mengambil si satu koloni ini. Jadi satu koloni ini diambil pakai si jarum ose, kemudian setelah itu kita tumbuhkan lagi ke agar berikutnya. Nah, biasanya pas ditumbuhin di agar berikutnya, si koloninya kita gituin satu titik, terus kita tarik 3 garis seperti itu. Kemudian habis itu begitu lagi, kemudian bisa 3 sampai 4 kali tergantung ukuran si agarnya, kayak gitu. Nah, ini tuh fungsinya untuk biar si koloninya tuh lebih terpecah-pecah, lebih tersebarkan. Jadi biasanya di ujung-ujung sini kita dapat satu koloni yang, bisa dibedakan. Kalau misalnya di awal-awal biasanya dia masih berupa garis-garis gitu. Nah, itu habis itu kalau perlu dipindahkan lagi ke agar berikutnya, digituin lagi sampai kurang lebih kita dapatkan, isolat yang, mikroba yang cukup murni, isolat yang sudah murni, baru kemudian diteliti dia bisa digunakan untuk apa misalnya. Oke. Nah, pada saat mau melakukan si pengenceran dengan agar itu, atau misalnya dengan isolasi begitu, biasanya kita akan mempunyai beberapa pilihan agarnya. Jadi apakah agarnya itu akan menggunakan karakteristik tertentu atau misalnya cuma buat screening doang. Nah, dan bahkan nggak selalu agar ya, ingat juga ada juga media yang berupa liquid. Tapi kalau misalnya untuk isolasi biasanya paling sering digunakan yang solid. Kalau misalnya yang liquid itu lebih cenderung untuk kalau misalnya nanti mau diperbanyak, nanti udah diisolasi, kemudian mau diperbanyak jumlahnya dalam kultur murninya itu biasanya menggunakan yang cairan. Oke. Nah, tapi pada saat melakukan isolasi dengan agar, biasanya kita ada beberapa pilihan agar. A Syukur-syukur kalau misalnya si agarnya sudah terspesifikasi. Jadi si agar ini khusus untuk menumbuhkan Escherichia coli misalnya, atau agar ini khusus untuk mengidentifikasi Pseudomonas. Tapi kalau misalnya enggak, di awal-awal bisa juga pakai agar yang digunakan untuk screening saja. Oke, jadi biasanya kalau misalnya untuk yang screening contohnya itu, nutrien agar, contohnya itu kan nutrien agar benar-benar bisa menumbuhkan semuanya ya, kemudian, plate counting agar juga biasanya tidak selektif, itu bisa digunakan untuk menumbuhkan apa aja. LB agar rasanya hanya beberapa, tapi nggak terlalu spesifik, belum bisa sampai satu spesies saja itu belum. Biasanya masih, opsinya sekelompok mikroba yang bisa ditumbuhkan di situ. Nah, tapi selain menggunakan dengan penggunaan si media cairan, dengan penggunaan eee media agar kalau misalnya ternyata tidak ada yang sesuai, tidak ada yang cocok, tidak ada yang bisa sampai mengisolasi benar-benar, biasanya kita bisa lakukan lagi secara selektif dengan menge mengubah-ubah si kondisi inkubasi. Jadi contoh di sini, misalnya kita mau mengisolasi Azotobacter, di mana Azotobacter itu merupakan suatu mikroba, bakteri pengikat nitrogen dari udara
secara aerobik. Jadi dia tidak memerlukan sumber N, dia bisa mengambil sendiri dari udara. Oke, jadi kalau kayak gitu kita bisa aja pakai suatu eee, medium umum saja, medium yang tidak terlalu khusus, yang tidak akan mengisolasi Azithrobacter, tapi kita hilangkan si sumber nitrogennya. Oke, jadi misalnya, eee, di sini kita cuma tambahkan, sumber C saja yang umum dipakai, kemudian ditambahkan garam-garam, eee organik, sumber P, sumber S, sumber logam-logam lainnya, tanpa ada sumber N. Kemudian kita tambahkan aerasi, dibiarkan hidup di sini. Setelah sudah berapa lama, baru kemudian kita ambil sampel, kemudian kita taburkan di atas suatu cawan Petri. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kultivasi pada si cawan Petri tersebut. Terus kita lihat, kalau misalnya ada yang tumbuh, kemungkinan besar itu adalah mikroba yang bisa mengisolasi si nitrogen atau mengambil nitrogen dari udara dan eee, ya bisa mengambil nitrogen dari udara kemudian digunakan sebagai si sumber nitrogennya tersebut. Saya agak syok karena tiba-tiba ada pawawan masuk, maaf ya. Oke, iya itu misalnya contoh untuk isolasi Azotobacter. Jadi tinggal menggunakan medium yang tidak mengandung nitrogen di situ. Atau contohnya lagi misalnya mau menggunakan mikroba atau mencari mikroba yang dia memiliki potensi untuk menghasilkan antibiotik. Jadi not utilizing any desired characteristic, jadi kita benar-benar nyari random aja mana mikroba yang bisa menghasilkan antibiotik. Jadi contohnya kalau misalnya mikroba yang bisa menghasilkan antibiotik, seringkali itu dia eee, tersedia di dalam tanah ya. Jadi dari spesies jamur-jamuran seperti penisilin. Penisilin kan dari penicillium, penicillium itu sebenarnya dari jamur-jamuran, jadi bisa diisolasi dari tanah. Jadi ambil tanahnya, kemudian kita lakukan isolasi mikroba, kultivasi pada cawan Petri seperti yang tadi. Kemudian kita lihat dari berbagai berbagai eee, berbagai koloni yang terbentuk itu kita ambil dan kita uji satu-satu. Mana yang misalnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan antimikroba. Jadi misalnya satu koloni di plating, satu koloni lagi di plating, 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 kemudian misalnya ditambahkan suatu kultur bakteri di atasnya. Kemudian dilihat mana yang bisa tetap hidup berarti kalau misalnya dia bisa tetap hidup, kemungkinan dia menghasilkan antibiotik. Baru kemudian dimanfaatkan untuk aplikasi industrinya, tuh. Nah, terkadang juga terutama kalau misalnya orangnya ingin meneliti mengenai, mikrobiologi alam misalnya, dia akan berusaha mencari isolasi mikroba dari lingkungan yang ekstrim, seperti dari tempat tinggi, lingkungan dingin, dan sebagainya. Tunggu sebentar, maaf. Ups, kepencet. Tempat tinggi, lingkungan dingin, atau dari dalam air laut. Waktu itu saya pernah menonton video ditunjukkan oleh dosen pembimbingnya gitu, mahasiswa yang mau mengisolasi mikroba dari eee, lava lava gunung berapi. Jadi ada lavanya gitu, kemudian dia ambil, cara ngambilnya kayak agak mirip seperti orang yang mengambil contoh sampel batuan lava ya. Jadi, pakai cangkul, bukan sejenis cangkul, kemudian langsung dicemplungin ke dalam air dingin biar langsung membeku, kemudian apapun mikroba yang ada di dalam situ nanti preservasi. Nah, kemudian baru dibawa ke lab, kemudian coba dicari apakah ada mikroba yang unik, kemudian dicoba ditumbuhkan.
Walaupun biasanya kalau misalnya untuk lingkungan ekstrim, berarti pada saat mau menumbuhkan di lab, dia juga akan membutuhkan lingkungan yang ekstrim. Jadi misalnya kalau yang air laut, berarti dia hanya bisa hidup di tempat yang salinitasnya tinggi, misalnya. Jadi dia akan membutuhkan medium dengan salinitas tinggi juga. Oke, sebentar. Salah satu tujuan utama dari melakukan suatu isolasi mikroba seperti ini adalah tentu saja kita ingin mengetahui apakah ada mikroba yang ternyata bisa bermanfaat untuk untuk menghasilkan produk tertentu. Jadi untuk diuji kandungan senyawa metabolik yang dihasilkannya, apakah ada yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan apa misalnya. Tapi memang kalau misalnya isolasi mikroba dari lingkungan yang ekstrim seperti ini, ada kecenderungan bahwa nantinya pada saat mau mencoba untuk menumbuhkannya, kemungkinan juga harus membutuhkan lingkungan ekstrim. Nah, setelah sudah berhasil melakukan isolasi, sudah didapatkan isolat yang murni, biasanya kita ingin menyimpan si kultur murni yang sudah diperoleh tersebut. Selain menyimpan juga perlu dipelihara. Oke. Nah, ada beberapa teknik preservasi yang biasa digunakan. Yang paling gampang, yang paling sering kita gunakan adalah dengan menggunakan suhu rendah. Jadi kalau misalnya suhu rendah itu menggunakan suhu kulkas ya, kulkas bawah tapi ini yang refrigerator bukan yang freezer. Nah, itu caranya si mikrobanya itu kita tumbuhkan dalam suatu agar miring. Ada yang tahu kenapa agarnya perlu dimiringin? Risha? Maaf Bu, belum tahu. Oke, Nadia? Kurang tahu Bu. Oke, biasanya agarnya perlu dimiringin cuman untuk memperluas si permukaannya aja kok. Dan juga membantu dalam pengambilannya, tapi tujuan utamanya sih untuk memperluas. Jadi bayangkan kalau misalnya di dalam suatu tabung reaksi kan begitu ya bentuknya. Nah, kalau misalnya agarnya nggak dimiringin, berarti kita hanya mempunyai space sebanyak segitu untuk menyimpan si mikrobanya. Tapi kalau misalnya si agarnya itu kita miringin, jadi kita mempunyai luas permukaan yang lebih besar untuk menyimpan si mikrobatnya tersebut. Ini sebenarnya hanya untuk optimasi space ya. Jadi kalau misalnya kita simpan dalam suatu tabung reaksi seperti ini kan jadi tempat yang dibutuhkan itu hanya sedikit aja. Hanya butuh menyimpan satu tabung reaksi, tapi ini pemanfaatannya bisa untuk penumbuhan berkali-kali. Karena biasanya untuk menumbuhkan mikroba itu sebenarnya kita hanya butuh satu koloni aja, jadi memang sedikit sekali. Oke, tapi kalau misalnya yang suhu rendah pada suatu agar miring kayak gini, dia nggak akan tahan bertahun-tahun, biasanya tahan beberapa bulan. Kalau misalnya mau tahan bertahun-tahun, ini harus menggunakan nitrogen cair atau menggunakan bukan nitrogen cairnya sebenarnya, tapi yang utama adalah menggunakan freezer dengan temperatur minus 70 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya heboh-heboh yang vaksin Pfizer, dia kan si suhu penyimpanannya harus minus 70 derajat Celcius. Ini kenapa temperaturnya segitu? Salah satunya karena memang pada temperatur segitu tuh merupakan salah satu metode yang paling baik untuk melakukan preservasi mikroba. Jadi yang paling optimal. Mikroba itu jarang ada yang bisa bertahan hidup pada temperatur freezer ya, pada temperatur minus 20 derajat Celcius. Biasanya hanya bertahan hidup pada temperatur kulkas atau langsung ke minus 70 derajat Celcius. Walaupun pada saat disimpan di minus 70 derajat Celcius itu tetap membutuhkan biasanya tetap membutuhkan tambahan gliserol untuk membantu biar si mikrobanya itu nggak sampai pecah dan kering. Itu bentuk
minus tempat penyimpanan minus 70 derajat Celcius ada yang bentuknya kayak freezer es krim doang, ada juga misalnya yang kayak di film-film, jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi dia ada kontainer besarnya, kemudian di dalamnya ada kontainer yang lebih kecil kecil tempat menyimpan sampel, terus yang si kontainer kecilnya itu bisa naik turun gitu. Teknik preservasi mikroba yang satunya lagi adalah dengan menggunakan, kalau misalnya si, mikrobanya itu dikeringkan. Jadi ini contoh pengeringannya bisa, pengeringannya dengan, spray dryer atau yang paling umum justru yang ini, freeze dryer. Kalau freeze dryer jadi lyo saya kurang yakin cara ngomongnya gimana, liofilisasi kalau misalnya bahasa Indonesia ya, liofilisasi. Jadi kalau misalnya liofilisasi itu memang si, pengeringannya itu biasanya dia menggunakan temperatur dingin. Jadi didinginkan terlebih dahulu, setelah didinginkan baru kemudian akan ada, proses pengeringan yang pengurangan air pada saat yang sama untuk, kultur yang di, liofilisis ini. Dan memang kalau misalnya nanti kalau misalnya ceritanya mau belanja dari ATCC, itu biasanya akan ada keterangannya. Kultur yang datang ini apakah dalam kultur bentuk frozen, dalam bentuk temperatur dingin minus 70 derajat Celcius seperti ini. Jadi biasanya ditransportasikannya berbarengan dengan, harus menggunakan teknik khusus ya biar kalau misalnya mau tahan lama, atau misalnya si kulturnya itu ternyata terliofilisasi, seperti ini. Jadi kalau misalnya terliofilisasi biasanya, akan lebih tahan lama dalam transportasinya. Nah, setelah udah dateng kulturnya yang kita belanja misalnya itu harus ditumbuhkan kan. Biasanya untuk pada saat penumbuhan pertamanya itu akan ada keterangannya dari si, ATCC-nya tersebut. Jadi apakah dia untuk menumbuhkannya perlu apa, ditumbuhkan di medium apa, selama berapa lama. Atau misalnya kalau misalnya datang dalam kultur liofilisasi, kebetulan yang saya pernah lihat itu yang datang dalam bentuk kultur liofilisasi, itu biasanya disimpan dalam suatu tabung kaca ya, kemudian si tabung kacanya itu kayak ada ujungnya. Oke, sejenis ini sih. Jadi akan ada ujungnya, kemudian si ujungnya itu dipecahkan di dalam kondisi steril, kemudian si tabungnya itu, isi tabungnya tinggal ditransportasikan ke dalam suatu, medium yang digunakan untuk pertumbuhannya, kemudian diinkubasi. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya mikroba kayak gini, biasanya belanja dari ATCC itu jumlahnya dikit banget, paling cuman segede apa ya, mikrobanya itu paling cuma segede 2 butir gula pasir gitu kali ya. Nah, itu memang jumlah yang dikasih oleh si kultur stoknya itu memang sangat dikit sekali, jadi memang pada saat mau melakukan pertumbuhan pertama itu benar-benar harus hati-hati, jangan sampai itu, kesenggol, terus jatuh, terus pecah, hilang lah si kultur kalian itu, gitu. Nah, setelah udah dapat, si isolat mikrobanya sudah tahu cara menyimpannya biar tahan lama seperti apa, baru setelah itu kita lanjutkan lagi. Apakah si mikrobaya ini ceritanya mau kita muliakan? Di mana pemuliaan ini pada dasarnya ada untuk meningkatkan kemampuan produksi metaboliknya si mikrobaya tersebut. Oke, jadi produksi metabolik akan bergantung pada kapasitas si mikrobanya sendiri. Jadi akan berupa fungsi dari si genom mikrobanya itu. Jadi pemulihan strain merupakan proses untuk mengubah genom strain mikroba. Kemudian diikuti dengan seleksi. Mana yang paling baik. Apakah seleksinya itu akan berupa wild type? Kalau bisa seleksi wild type, jadi kita punya beberapa
koloni, kemudian kita lihat aja mana yang dicobain si tiap koloninya itu mana yang kemampuan untuk menghasilkan metabolit yang kita inginkan itu paling tinggi. Kalau udah nemu, oke, ini yang bakal disimpan, ini yang bakal digunakan. Atau misalnya mau menggunakan metode untuk mutasi. Oke, bisa berupa seleksi mutan ataupun juga seleksi rekombinan. Jadi kalau misalnya seleksi wild type cuma dicek aja semua koloni yang kita punya. Kalau misalnya seleksi mutan berarti kita sengaja membentuk suatu mutan, sengaja mencoba melakukan mutasi dari si mikrobia tersebut, atau seleksi rekombinan. Jadi kalau misalnya rekombinan, nanti si gen yang kita inginkan itu benar-benar ditambahkan secara khusus ke dalam si gen mikrobia tersebut. Oke, tujuan utama pemulihan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, maupun aspek lain dari si mikrobia tersebut. Jadi contoh, ragi, kalau misalnya ragi yang kita gunakan untuk menghasilkan bioetanol, khusus untuk bioetanol ya, jadi bukan untuk menghasilkan minuman alkohol, itu biasanya raginya yang bioetanol itu ragi yang sudah sudah termutasi. Belum tentu wild type. Karena biasanya kalau wild type itu biasanya alkohol maksimumnya itu hanya sekitar 11, paling mentok itu 15%. Tapi kalau misalnya untuk bioetanol kita maunya bisa sampai 20%, itu biasanya sudah menggunakan yang tipe yang sudah termutasi. Oke. Contohnya lagi, seharusnya saya sudah menceritakan yang contoh produksi insulin ya. Jadi kalau bisa contoh produksi insulin kan dia menggunakan Escherichia coli. Escherichia coli sendiri sebenarnya aslinya nggak akan bisa menghasilkan insulin. Tapi dengan adanya mutasi dan rekombinan baru dia bisa menghasilkan insulin. Gitu. Nah, contoh-contoh metode untuk pemulihan strain ada mutasi random, ada rekombinasi, dan ada juga rekayasa genetik. Kalau mutasi random, artinya kita akan mengganggu proses replikasi DNA tanpa melakukan suatu target, oke, gen yang saya ingin ubah, gen yang ingin saya mutasikan adalah yang sebelah sini, misalnya. Itu enggak, jadi benar-benar random. Bisa terjadi secara alami atau bisa juga terjadi secara buatan. Kalau misalnya buatan artinya kita menambahkan suatu mutagen tertentu. Jadi mutagen adalah zat yang memang dapat menyebabkan mutasi. Jadi mutasi kerusakan DNA atau misalnya ada pertambahan suatu DNA tertentu atau ada perpindahan DNA atau sebagainya. Dengan penambahan mutagen ini, kita akan meningkatkan probabilitas untuk pembentukan mutan secara alamiah. Dari misalnya kemungkinan pembentukan mutan itu hanya 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 6, itu bisa meningkat menjadi 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 3. Sedangkan kalau benar-benar alami banget tanpa ada gangguan apapun, itu kemungkinannya hanya 10 pangkat minus 10. Oke. Nah, tapi kalau misalnya mutasi random dengan mutagen seperti ini, salah satu kelemahannya adalah biasanya mutasinya itu bisa tidak stabil. Jadi misalnya sudah terjadi mutasi, kalau ditumbuhkan lagi, tahu-tahu dia nanti balik ke sifat awalnya. Jadi balik ke sifat wild strain-nya. Sedangkan kalau misalnya yang mutasinya terjadi secara alamiah, itu biasanya lebih stabil karena memang ya naturalnya sudah saatnya dia terjadi mutasi, misalnya seperti itu. Oke, contoh mutasi random paling gampang dengan menggunakan radiasi, jadi sinar UV, sinar X, sinar gamma, sinar beta, dan sebagainya. Kemudian ada bahan-bahan kimia tertentu. Contohnya ini,
nitrosoguanidin yang cukup sering digunakan, yang cukup sering saya dengar, atau misalnya dengan teknik mutagen. Jadi menginduksi modifikasi pada susunan basa di DNA yang tidak terperbaiki. Oke, ini jujur saja saya kurang tahu. Atau saya ketinggalan tadi ya, kadang-kadang mutasi juga bisa dilakukan dengan ditumbuhkan terus sampai beberapa generasi, itu nanti lama-lama bisa terjadi mutasi juga. Tapi itu memang metode yang paling random, yang paling lama, yang paling nggak efektif lah. Oke. Nah, setelah itu jadi biasanya kita punya agar, atau punya sekumpulan mikroba, kita lakukan teknik mutasi random, jadi diradiasi lah, atau misalnya mau ditambahkan bahan mutagen. Setelah itu baru ditumbuhkan kembali. Jadi biasanya dengan teknik radiasi atau mutagen, pasti ada sebagian besar mikroba yang bakal mati. Jadi gimana pun juga kan kalau DNA-nya rusak, ada beberapa mikroba yang tidak akan bisa tahan dengan kerusakan DNA tersebut. Jadi biasanya pasti akan ada beberapa mikroba yang mati. Kemudian dari mikroba yang tersisa itu, itu kita cek mana yang kira-kira masih bertahan hidup. Dari yang bertahan hidup itu kemudian baru kita cek apakah dia memiliki kemampuan menghasilkan metabolit yang meningkat lah, atau faktor apa kira-kira yang terperbaiki dan meningkat. Oke, itu adalah contoh untuk yang mutasi random. Jadi kita benar-benar nggak bisa mengatur bagian di sebelah mana yang mau dimutasi. Kemudian metode kedua, rekombinasi. Ini sempat saya singgung untuk yang ini ya, bacteriophage, jadi untuk Escherichia coli. Karena Escherichia coli itu kita sudah tahu ada banyak bacteriophage yang tersedia untuk Escherichia coli, jadi kita bisa memanfaatkan si virus bakteri tersebut untuk melakukan rekombinasi gen dari si Escherichia coli. Atau kita bisa juga manfaatkan dari fase seksual atau fase konjugasi dari si mikrobanya tersebut. Jadi bisa dengan kita punya plasmid tertentu, atau bisa sih kita punya mikroba dengan kemampuan yang sudah kita inginkan, kemudian kita ingin biar si kemampuan itu tersebar ke mikroba lainnya, maka bisa dilakukan dengan menggunakan konjugasi dari si plasmid itu. Bagaimana caranya? Jujur kalau misalnya yang untuk konjugasi plasmid saya kurang tahu juga ya. Mungkin yang paling sederhana kalau misalnya nggak perlu bantuan antar mikroba, tinggal ambil plasmid dari si mikroba yang sudah memiliki sifat yang kita inginkan, kemudian diinjeksikan ke si mikroba yang berikutnya, misalnya contohnya. Tapi persisnya seperti apa, jujur saya tidak terlalu tahu. Atau bisa juga dengan si fusi protoplas. Jadi dari si inti sel dari si inti selnya ya, misalnya difusikan ini terutama untuk yang eukariot, jadi misalnya si protoplasnya itu sitoplasmanya dari si inti sel itu digabungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena gimana pun juga di protoplas pasti masih mengandung beberapa potongan DNA, nah itu bisa dengan difusikan diharapkan akan tergabungkan ke spesies, ke mikroba yang diinginkan. Oke. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan rekayasa genetika. Jadi ini memang sengaja direkombinasikan suatu DNA-nya
In vitro, jadi di luar sel. Jadi memang si DNA-nya itu diambil, kemudian potong-potong terlebih dahulu, kemudian disambungkan dan sebagainya. Setelah udah jadi DNA-nya, rangkaian DNA-nya udah jadi, kita minta bantuan virus atau plasmid atau misalnya vektor-vektor lain yang tersedia untuk memasukkan bahan tersebut ke dalam sel. Kemudian setelah udah di dalam sel, tetap harus diseleksi terlebih dahulu. Mana kira-kira mikroba yang akhirnya bisa mengasimilasi si DNA-nya tersebut, bisa ngambil potongan gen yang kita masukkan tersebut, kemudian bisa masuk ke dalam sel, kemudian bisa dimanfaatkan oleh si selnya tersebut. Kalau misalnya bisa dibayangkan kalau misalnya dengan rekayasa genetika ini, kita benar-benar dapatkan mikroba yang sifatnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dia memiliki potongan gen yang benar-benar cocok sesuai dengan yang kita inginkan, tapi ya rekombinasi DNA ini berarti membutuhkan peralatan yang lebih advance, karena kita harus berhasil memotong-motong si DNA, kemudian disambungkan lagi dan sebagainya. Gitu. Nah, ini contohnya ya untuk rekayasa genetikanya. Jadi misalnya kita punya plasmid, jadi kita ada plasmid si mikroba yang kita mau rekayasa, kemudian kita sambungkan suatu gen tertentu yang kita inginkan, setelah itu kita dapatkan plasmid rekombinannya, kemudian plasmid rekombinannya kita tumbuhkan, kita masukkan ke dalam si selnya, terus kita cek lagi, tumbuhin di dalam agar apakah si rekombinasinya itu berhasil atau enggak. Si mikroba yang ini, yang dengan tambahan plasmid berhasil hidup atau enggak, dan kalau misalnya udah ada tambahan plasmidnya itu, apakah si koloni-koloni anak-anaknya itu juga memiliki sifat plasmid tambahan gitu. Gitu. Oke, nah ini adalah contoh-contoh, contoh-contohnya ya bagaimana rekayasa genetika itu tidak selalu buruk, kadang-kadang bisa malahan menjadi suatu hal yang baik. Nah, ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau misalnya enggak, seperti biasa ya, karena ini akan dipakai lagi jam 9.